Pemirsa, Anda masih bersama saya dalam diskusi kiat perusahaan multifinance siasati COVID-19. Masih sama Pak Bambang. Pak Bambang, ini restrukturisasi. Kan ada restrukturisasi perbankan, ada restrukturisasi multifinance. Nah, ketika pekan lalu kami diskusi dengan Pak Ketua, bilang semua restrukturisasi lewat perbankan. Nah, kalau multifinance itu langsung debitor ke multifinance atau lewat perbankan? Silakan Pak. Jadi memang begini Pak, Pak sekalian, struktur funding dari multifinance itu darah segarnya itu 80% dari perbankan. Ya. Kemudian 10% tadi yang disebutkan Pak Salyadi itu dari obligasi. Jadi fundingnya itu dalam rangka membiayai debitur itu hampir mayoritas dari perbankan gitu ya. Itu dalam bentuk channeling, joint financing, dan executing. Sampai hari ini tercatat sudah 314 triliun sebenarnya utang multifinance kepada perbankan. Yang terbesar tentunya di executing 170, 50, hampir 50 di joint financing dan sedikit sekali di executing, di channeling. Nah, ini menyebabkan sebenarnya apa yang terjadi di multifinance. Sebagian dari multifinance ini sebenarnya sudah melakukan restrukturisasi kepada pihak-pihak debitur yang terkategori terdampak oleh COVID-19. Hampir 70% sebenarnya yang dilakukan itu adalah sektor-sektor yang menyangkut roda 2 dan roda 4, ya. Dan yang paling penting sebenarnya dalam POJK kami disebutkan bahwa restrukturisasi ini kepada debitur itu sifatnya tidak otomatis, harus dilakukan asesmen oleh perusahaan pembiayaan berkenaan dengan kemampuan yang berbeda-beda dari perusahaan pembiayaan, tentu tidak bisa seragam. Yang keempat, bisa dilakukan dengan penurunan suku bunga, rescheduling atau penambahan tenor, perpanjangan tenor, dan pengurangan pokok dan bunga. Boleh saya laporkan di sini sebenarnya per hari ini progresnya restrukturisasi dari perusahaan pembiayaan, permohonan dalam proses itu sudah hampir mencapai 370.000 kontrak. Outstanding-nya 26 triliun. Permohonan restrukturisasi yang sudah disetujui 260.000 kontrak. Outstanding-nya 13,2 triliun. Permohonan yang tidak terkategori atau tidak memenuhi syarat-syarat kriteria itu 23.867 atau sekitar 0,75 triliun. Nah, ke depan ini memang tantangannya adalah ini sudah hampir tembus angka 1 juta untuk restrukturisasi perusahaan pembiayaan kepada debitur. Tantangan ke depannya adalah bagaimana sebenarnya yang 80% tadi, apakah secara bersamaan simultan perbankan juga melakukan restruktur kepada perusahaan pembiayaan. Tantangan lain adalah bahwa di dalam pembiayaan kendaraan bermotor, terutama baik ojol maupun taksol, kendaraan roda 2 dan roda 4, tidak semua pengemudi ojol ini adalah merupakan debitur daripada multifinance. Ada yang melalui perusahaan-perusahaan, ada individu-individu yang melakukan penyewaan kepada pengemudi. Dan juga tantangannya, Bapak-Bapak sekalian, penanganan konsumen ini sering dilakukan secara bergerombol. Ini yang kita sebenarnya khawatirkan. Karena di tiap multifinance itu memang harus menyiapkan segala sesuatunya, infrastruktur untuk secara bergiliran lah, katakan seperti itu, untuk melakukan permohonan restrukturisasi atau keringanan. Nah, ini untuk beberapa multifinance yang banyak terjun di pembiayaan otomotif tentunya menjadi tantangan utama, karena
kadang-kadang bisa 1000-an, kadang-kadang 500 Pak. Jadi seperti itu. Dan yang berikutnya, yang tantangan berikutnya sebenarnya juga di beberapa daerah perlakuan atau kebijakan PSBB-nya menyebabkan operasionalisasi daripada beberapa outlet PP ini juga mengalami hambatan. Kadang-kadang untuk melakukan kunjungan kepada observasi kepada debitur-debitur yang terdampak. Dan yang terakhir barangkali adalah keringanan ini diberikan juga kepada debitur-debitur yang tidak hanya sebenarnya pada sektor-sektor di transportasi online itu, tetapi saya melihatnya justru di sektor lain yang harusnya menjadi cukup perhatian, prioritas adalah di sektor transportasi atau di pariwisata Pak. Gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang. Bagaimana Pak Salman pelaksanaan restrukturisasi di Trihamas? Ya. Siang, terima kasih Pak Primus. Kami PT Trihamas Finance pembiayaan yang membiayai lebih banyak di sektor transportasi. Ketika ada POJK 14 tahun 2020 ini kami sudah melaksanakan beberapa isinya. Terkait pandemi COVID-19 ini memang banyak nasabah kami yang memohon restrukturisasi. Restrukturisasi yang pengertian mereka itu adalah pembebasan angsuran. Nah ini yang agak menjadi kesulitan bagi kami karena mindset nasabah di lapangan itu merasa ketika ada pidato presiden ini angsuran akan berhenti. Padahal tentu tidak demikian. Ketika multi finance harus berhenti dibayari angsuran, tentu kami juga akan kerepotan. Dan sampai bulan April ini pun kami kolektibilitasnya sudah agak berkurang. Jadi agak merepotkan. Kemudian ada 2 strategi kami yang kami lakukan karena sumber dana kami berasal dari executing, joint financing maupun channeling, maka kami juga melakukan komunikasi-komunikasi dengan bank sumber dana. Jadi dengan beberapa bank syariah khususnya di sini kami sudah melakukan. Kemudian mereka juga memberikan pola-pola restrukturisasi untuk kami. Dan yang kedua strateginya kami juga memberikan pola restrukturisasi terhadap nasabah atau end user. Nah ini ada sebuah keharusan memang seharusnya inline antara nasabah yang direstrukturisasi dengan restrukturisasi bank kepada multi finance. Tapi dalam hal ini belum ketemu dengan pihak perbankan. Jadi perbankan punya pola yang menurut perbankan sendiri bisa mereka berikan. Dan kami menghadapi ribuan nasabah juga dengan karakter, dengan kemampuan pembayaran yang berbeda-beda. Ini agak menyulitkan. Kemudian bahwa respon nasabah dari sekian banyak, dari ribuan itu, mereka mengharapkan relaksasi diberikan 6 bulan dengan cicilan 50%. Nah ini dari beberapa sekian banyak nasabah di sekian cabang itu yang diharapkan mereka. Jadi bagi kami, bagaimana sekarang memberikan penjelasan kepada bank untuk restrukturisasi pola-pola pembiayaan kepada kami dari bank, dan kami juga melakukan restrukturisasi terhadap nasabah. Namun kendalanya tadi ada mindset dan kemampuan nasabah yang berbeda. Mungkin itu Pak Primus. Iya, Pak Sumandi, ini kan relaksasi ini kan cuma ditunda ketika situasi setelah setahun kemudian kan debitur harus membayar kembali kan, Pak Sumandi? Betul, Silakan, betul, Pak. Betul Pak Pri. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Salman, ini yang menjadi artinya menjadi kita punya tugas untuk menjelaskan kepada para debitur kami bahwa ditunda bukan berarti dibebaskan cicilannya. Karena persepsi masyarakat, yang dimaksud dengan ditunda itu adalah dibebaskan. Nah, jadi perusahaan pembiayaan mempunyai peranan yang sangat-sangat penting di dalam menjelaskan kepada para debiturnya
bahwa penundaan bukan berarti peniadaan atau pembebasan cicilan. Nah, ini sedang berjalan, Pak Primus, dan kalau saya mendengar kalau debiturnya menghubungi, terus debiturnya berbicara dengan perusahaan pembiayaan, sebagian besar para debiturnya memahami dan mengerti. Yang dikhawatirkan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Bambang, bahwa ada oknum yang saya tidak mungkin menyampaikan bahwa ini adalah para debitur, tetapi bisa datang bergerombol baik melalui perkumpulan, komunitas, atau asosiasi yang menginginkan restrukturisasi itu bentuknya satu untuk semua dan bentuknya tidak berbeda. Artinya keringanan yang diberikan, pola restrukturisasinya tidak berbeda. Nah, ini yang kita perlu sampaikan, tidak mungkin bisa kita berikan satu pola restrukturisasi yang sama, karena bentuk restrukturisasi atau keringanan tentunya adalah tergantung kondisi dari masing-masing para debitur tersebut, di mana debitur tersebut mungkin kita perlu ketahui pada posisi kapan dia terakhir membayar cicilannya. Ada yang debitur mungkin masih baru-baru awal, 2-3 bulan, tiba-tiba terkena dampak COVID. Ada mungkin debitur yang sebenarnya sudah setengah jalan, atau ada debitur yang mungkin sudah mendekati akhir pinjaman. Nah, artinya bahwa kalau kita harus memberikan pola restrukturisasi atau keringanan, tentunya akan berbeda. Berbeda dari bagaimana kita memberikan keringanan atau bagaimana kita bisa menunda pembayaran pokoknya atau misalnya hanya dibayar bunganya saja. Untuk debitur yang sudah menjelang akhir, kalau kita minta debitur untuk membayar bunga, bunganya hanya kecil porsinya, Pak. Karena sebagian besar bunganya sudah hampir dibayarkan. Tapi kalau untuk debitur yang masih awal, dan dia terkena dampak COVID-19 ini, bunganya akan menjadi besar. Karena konsep dari pola pembiayaan melalui perusahaan pembiayaan atau leasing, semua cicilannya itu adalah tetap. Yang berbeda nanti pada saat pembagian bunga dan pokoknya, di mana kalau baru mulai cicilannya, akan besar di bunganya lebih dahulu, pokoknya lebih kecil. Menjelang dia mendekati akhir daripada masa cicilannya, bunganya sudah semakin kecil, pokoknya yang semakin besar. Nah, disinilah yang saya ingin sampaikan bahwa pola restrukturisasi atau keringanan tidak akanlah sama satu orang atau satu debitur dengan debitur lainnya. Ini yang perlu dipahami oleh masyarakat secara luas, secara umum, agar tidak mempunyai penafsiran bahwa harus sama saya semuanya. Nah, ternyata pada saat mereka datang bergerombol, pernah terjadi di suatu tempat, terus menginginkan pola yang sama dari restrukturisasi. Terus pada saat debiturnya datang ke perusahaan pembiayaan, dijelaskan seperti yang saya jelaskan, malah debiturnya mengatakan bahwa, oh iya tidak bisa sama ya. Arti kami malah diberikan edukasi dan kami akhirnya bisa menerima pola yang ditawarkan oleh perusahaan. Atau perusahaan pembiayaan dalam hal ini perusahaan leasing. Nah, ini yang mungkin banyak kurang dipahami oleh debitur maupun masyarakat secara luas. Demikian Pak Primus. Ya, sekarang ini apakah non-performance finance itu meningkat cukup signifikan saat ini? Kalau bicara non-performing financing, sampai dengan akhir Maret, semestinya masih di kisaran 2,6-2,7. Tidaklah terjadi peningkatan. Nah, kita bersyukur dengan POJK 14 yang disampaikan kepada kami selaku perusahaan pembiayaan atau industri keuangan non-bank, manakala para debitur yang melakukan permohonan untuk restrukturisasi dengan pola pembayaran yang berbeda-beda, kami tetap bisa melaporkan kolektibilitasnya, debitur tersebut menjadi kolektibilitas 1 atau lancar. Jadi kalau memang semuanya berjalan secara baik, proses permohonannya baik, proses persetujuannya baik, dan
dibantu oleh pimpinan-pimpinan daerah setempat yang kita juga ketahui pada saat awal-awalnya banyak para pimpinan daerah yang melakukan penutupan wilayah. Bahkan kami sendiri tidak bisa menghubungi debitur. Bahkan ada debitur yang mau melakukan pembayaran, kita jemput angsuran pun itu sulit. Namun sekarang satu persatu harapan kami, para kepala wilayah, kepala-kepala daerah sudah mulai memahami, dan bahkan kami baru saja tadi pagi ada video yang disampaikan pesan oleh Gubernur Riau yang menjelaskan secara rinci seperti apa sih keringanan restrukturisasi ini yang wajib diberikan kepada debitur sesuai dengan apa yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu melalui POJK-nya. Ya, tadi Kita Pak Bambang menyebutkan bekerja sama nih Pak Primus. Pak Suwandi, tadi Pak Bambang menyebutkan ada yang sudah setuju restrukturisasinya, ada yang belum. Yang sudah setuju kayak nilainya sekitar 13,2 triliun dari total 300 dari 26 triliun ya. Pertanyaan saya, kenapa sampai restrukturisasinya ditolak oleh Multifinance atau dua-duanya tidak ketemu? Oke, Pak Primus. Jadi kalau misalnya tidak disetujui oleh perusahaan pembiayaan, itu berbagai alasan. Contoh yang pernah saya ketemukan di perusahaan saya sendiri, ada debitur yang mengaku bahwa bahwa dia adalah debitur dan kendaraannya dipakai untuk taksol atau taksi online. Tapi begitu kami mengecek data daripada kendaraan tersebut, ternyata debiturnya bukan yang bersangkutan, Pak. Tapi debiturnya adalah istrinya. Di mana istrinya adalah PNS, mempunyai pendapatan tetap. Kami melakukan interview kepada suaminya tersebut, Pak, debitur kami adalah istri Bapak. Jadi Bapak bukan debitur kami. Bapak mungkin memakai kendaraan istri Bapak untuk taksol, tapi Bapak terkena COVID, saya prihatin. Tetapi istri Bapak masih mempunyai pendapatan tetap, mohon diteruskan pembayarannya. Nah, akhirnya dia bayar, Pak. Dia memahami. Bagus, Pak. Ya, nah, ada hal lain, Pak. Ada seorang karyawan swasta, karyawan bank swasta, pendapatannya besar kepada perusahaan kami. Terus dia menyatakan bahwa dia terkena COVID-19. Saya dan tim menanyakan, apakah Bapak masih memperoleh pendapatan atau gaji setiap bulan dan tidak terganggu gaji Bapak, atau Bapak dirumahkan atau di PHK? Oh, saya masih bekerja di tempat saya bekerja, namun saya disuruh bekerja dari rumah. Jadi saya menjelaskan juga, dan tim saya menjelaskan bahwa kalau masih pendapatannya tidak terganggu, mohon dilanjutkan. Nah, inilah contoh-contoh daripada apa yang menjadi kasus tidak disetujuinya debitur. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Bambang dan teman-teman perusahaan pembiayaan juga sering menyampaikan bahwa yang namanya pengemudi taksol, banyak mereka tersebut datanya bukan merupakan debitur perusahaan pembiayaan, Pak. Jadi kalau bukan debitur perusahaan pembiayaan, tentunya ada beberapa langkah yang harus diproses. Pertama, diinterview dulu bagaimana si orang tersebut bisa mempunyai penguasaan atas kendaraan tersebut. Apakah dia beli secara tidak resmi melalui proses overali atau gadai? Apakah dia mengendarai mobil tersebut sebenarnya dari awal sudah dipegang oleh yang bersangkutan, tetapi pada saat pengajuan memakai nama orang lain atau atas nama yang sering kita bicarakan. Nah, kalau prosesnya adalah karena proses gadai, overali, atau jual beli, pembiayaan kebijakannya. Apakah kebijakan ini sebenarnya secara legal yang bersangkutan sudah melakukan tindakan yang melanggar Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 99 Pasal 36, yang dimana itu adalah proses pelanggaran pidana. Namun, jika perusahaan mau membantu dan memang sudah meyakini bahwa selama ini adalah yang bayar debitur tersebut,
Bisa juga diambil langkah novasi kredit, Pak. Nah, inilah yang proses yang dikatakan oleh Pak Bambang tadi harus melalui assessment, harus melalui proses verifikasi, Pak. Demikian, Pak Primus. Baik, terima kasih. Rupanya rumit juga nih soal pembiayaan nih, karena barang yang diberi kredit belum tentu debitur pertama yang memegangnya, bisa sudah berpindah tangan dan sebagainya. Pemirsa, kita akan kembali melanjutkan diskusi ini setelah yang satu ini.